Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Terdistribusi. Saya Rizka Kurnianto Abdullah, dosen Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum tentang RPS dari mata kuliah Sistem Terdistribusi ini, yang mana pada video ini kita akan gunakan untuk sebagai profil dari Serdos ya, dari saya. Nah, secara sederhana sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer ya, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meskipun terpisah secara fisik. Contohnya kayak cloud computing, blockchain, ataupun seperti aplikasi WhatsApp yang mengandalkan server di berbagai lokasi. Adapun CPL yang dititipkan di mata kuliah ini ada dua, yaitu ILO 7 yang mana mampu menerapkan rekayasa sistem dengan mempertimbangkan kemampuan perangkat keras dan sistem operasi. Kemudian ILO 2, CPL yang kedua yaitu ILO 8, mampu menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur, organisasi dan jaringan komputer, serta basis data, serta memanfaatkan sebagai penunjang dalam pengembangan sistem. Selanjutnya mungkin untuk CPMK dari mata kuliah ini, mahasiswa nantinya akan memahami konsep dasar dari sistem terdistribusi, mulai dari komunikasi antar node, ada sinkronisasi, kemudian fault tolerance. Mahasiswa juga akan belajar merancang sistem dengan pendekatan berbasis hipotesis untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Untuk struktur penilaiannya nanti di mata kuliah ini ada tugas individu, kemudian tugas kelompok, serta ujian tengah dan ujian akhir semester. Nah, khusus tugas individu ada beberapa rubrik nanti yang akan tertera di RPS. Variabel-variabelnya itu diharapkan bisa membangun atau menilai kemampuan teman-teman sekalian nanti, mahasiswa, dalam menyelesaikan permasalahan untuk sistem terdistribusi secara menyeluruh. Kemudian salah satu highlight dari mata kuliah ini sebenarnya ada tugas besar di mana mahasiswa itu merancang sistem terdistribusi secara menyeluruh, mulai dari mendefinisikan masalah, kemudian menentukan variabel, hingga mengimplementasikan solusi. Kalau dilihat nanti eksplorasi dari sub CPMK mata kuliahnya, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari sistem terdistribusi, kemudian mahasiswa mampu mendefinisikan model sistem, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep antar proses, dan yang keempat mahasiswa mampu mengidentifikasi perintah jarak jauh, dan yang kelima mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi langsung dan tidak langsung, kemudian yang keenam mahasiswa mampu mendefinisikan apa saja dukungan sistem operasi terkait web service. Nah, terakhir, mahasiswa mampu mendefinisikan objek dan komponen sistem terdistribusi. Oke, jadi itu sebenarnya tentang mata kuliah sistem terdistribusi, bukan hanya tentang teori ya, tapi bagaimana teman-teman mahasiswa juga bisa menerapkan pengetahuan ini di real project yang ada gitu. Adapun buku-buku utama nanti ada bukunya Coloris, Polymore, dan Blair. Judulnya Distributed System Concept and Design untuk yang edisi kelima. Kemudian bukunya dari Tannenbaum, ini yang klasik ya, yaitu tentang Distributed System Principle and Paradigm, yang second edition, terbitan Pearson. Kemudian ada juga untuk buku penunjang, yaitu dari Hariri, judulnya Tools and Environment for Parallel and Distributed Computing, terbitan dari John Mayle. Jadi gambaran umum dari RPS yang akan kita eksplorasi selama satu semester ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Kurnianto Abdullah. Senang sekali rasanya bisa sebagai dosen teman-teman sekalian di mata kuliah ini di sistem terdistribusi.
Sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin marilah kita awali dengan berdoa dulu agar kegiatan ini bisa diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya mungkin di mata kuliah ini di sistem terdistribusi, nanti menurut di RPS teman-teman sekalian itu setidaknya ini tujuan pembelajarannya nanti teman-teman sekalian itu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan algoritma dalam sistem terdistribusi ya. Mulai dari membuat program sederhana ataupun menggunakan soket berupa RMI ataupun web base. Jadi itu untuk beberapa metode penilaiannya, diantaranya ada tugas individu, kuis, praktikum, UTS, UAS. Nah, seperti di semester sebelumnya, udah pasti kalau sistem terdistribusi lumayan banyak yang tugas-tugasnya ya. Jadi itu dia. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Pada cerahkah di sana suasananya? Alhamdulillah Apa- baik, Pak. Alhamdulillah cerah, Pak. Alhamdulillah baik. Mantap, sukses selalu. Alhamdulillah. Air-air ini mendung ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Lagi Iya, musim Pak. hujan, Pak. Iya nih, sering musim hujan ya. Oke. Mumpung lagi dingin-dingin kan ya, jadi saya rasa lebih konsen nih semuanya. Ya, begitu kan ya, Nasaya? Oke. Siap Pak, siap. Oke, ya kita mulai ya ke pengantar sistem terdistribusi. Kalau di minggu pertama biasanya lebih ke pengantarnya, nanti teman-teman itu tadi kita bakal sebenarnya lebih ke arah apa itu sistem distribusi, terus mengapa penting, kemudian bagaimana itu diimplementasikan di proyek-proyek mungkin yang ada selama tugas teman-teman gitu. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di sistem terdistribusi itu sebenarnya mulai dari JARCOM ya teman-teman sekalian ya. Dari JARCOM atau jaringan komputer, yang mana kalau kita lihat itu kan kalau JARCOM itu berarti kumpulan komputer yang saling jadi kesatuan tuh. Sama persis sebenarnya kalau di sistem terdistribusi, cuman bedanya mungkin levelnya di level aplikasi gitu. Ya, jadi ini nanti menurut Tannenbaum ya, jadi sebagai literatur utama yang kita pakai, bukunya Tannenbaum, itu dijelaskan sistem terdistribusi itu merupakan keberadaan dari beberapa komputer otonom yang bersifat transparan gitu, yang menjadi satu kesatuan. Nah, secara normal semuanya ini bakal berkomunikasi lewat itu tadi, lewat JARCOM ya, atau jaringan komputer. Kurang lebih JARCOM udah lulus semua kan ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Mantap. Kalau belum lulus nggak mungkin di sini berarti ya kan, secara ini mata kuliah bersyarat gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat lebih lanjut, satu sistem untuk beberapa komputer yang saling berkomunikasi, bertukar pesan ya. Jadi komputer-komputer yang saling independen memiliki memori kan ya, jadi terlihat sebagai satu kesatuan, kemudian dapat diterapkan pada middleware. Nah, ini sebenarnya tujuan dari sistem terdistribusi dibangun ya. Jadi meskipun terdiri dari berbagai macam komputer, ini harapannya bisa terhubung dalam satu jaringan dan terlihat sebagai satu kesatuan gitu, berupa komputasi yang terintegrasi. Nah, itu dia sebenarnya tujuannya. Nah, untuk menyederhanakan itu biasanya kita aksesnya lewat middleware.
Dari situ nanti berkembang bagaimana proses replikasi, kemudian manajemen transaksi, terus locking sistemnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi pembahasan yang lebih lanjut di mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya ilustrasinya seperti ini nih. Misalnya kan ada server, kemudian client, lalu di sini ada resource. Kalau di di sistemnya kita di ITK, ini bisa dibilang contohnya mungkin kayak server LMS ya. LMS di ITK itu ada, sekarang itu dibagi 3 VM sih kita. VM pertama, katakanlah sini web server, terus VM yang lain, ini resource, berupa misalnya yang kecil ini database, kemudian yang berikutnya lagi VM untuk file server gitu. Jadi kita langsung pisah-pisah tuh. Nah, ada yang tahu nggak kenapa harus dipisah-pisah? Kira-kira? Kenapa sih harus ribet dipisah-pisah, nggak jadiin satu gitu? Apa coba? Biar sistemnya tahu? nggak capek, Pak. Oke, biar sistemnya nggak capek. Terima kasih Nasai, bagus banget jawabannya. Ada pendapat lain nggak? Biar kita repot aja gitu, nge-config satu-satu. Oke, nggak ada ya? Oke, thank you Nasai ya. Ya benar tuh, jadi biar sistemnya nggak terlalu capek. Kalau cuman ditangani satu komputer, itu kalau yang notabene LMS kita itu 1 tahun aja sudah 5 tera ya. Jadi ada kemungkinan tiap bulan itu 500 giga. Jadi lumayan besar, sehingga kita harus pisah-pisah gitu. Biar nanti komputasinya tersebar, tidak tertuju ke satu. Nanti ada teorinya nanti single of failure. Kalau satu down, yang lainnya down juga gitu. Nah, sekarang itu karena terbagi 3, semisal file servernya mati, jadi kita masih bisa aksesnya dengan mengakses web server sama database. Mungkin yang sering mati itu bagian file, karena file yang besar-besar biasanya, yang kayak PDF, video dan lainnya gitu. Nah, itu dia yang ilustrasinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa terbayang gitu. Jadi kalau klien ngakses servernya rata-rata via network. Jadi dari network ini ke resource-resource yang ada. Terus tadi ini yang disebut Putri tentang heterogeneity atau apa? Masih ingat heterogeneity? Beda-beda, Pak. Tidak homo. Oke. Iya, beda-beda. Terima kasih. Betul, beda-beda. Jadi segala macam perbedaan kita satukan di sini. Bukan cuma Indonesia yang berbeda-beda tapi satu, tapi sistem terdistribusi juga berbeda-beda semuanya, tapi jadi satu kesatuan. Nah, itu intinya. Ada beberapa protokol yang mendukung sistem terdistribusi, salah satunya Corba. Corba digunakan di Java system ya. Java beneran ya, bukan JavaScript ya. Jadi manajemennya kurang lebih mirip dengan REST API. Soalnya ada yang pernah bilang tuh kalau JavaScript kan ya. Nah, ini mirip dengan REST API dulu ya, sebelum ada REST API, pakai Corba sebagai API gateway gitu, based on object gitu. Ini di dalam Java. Terus skalabilitas. Sistem tetap efektif meskipun terdapat peningkatan resource dan pengguna secara signifikan. Artinya sebanyak-banyaknya request kalau bisa tetap dilayani gitu ya. Itu untuk dapat scalability. Namun kembali lagi melihat dari kemampuan fiskal dari perusahaan biasanya. Kalau misal perusahaan cuma bisa mampu nangani misalnya 10.000 request per detik gitu. Ya udah batasin segitu gitu. Kita harus netapin rate limiter. Kalau enggak kan biasanya nggak cuan tuh.
Kalau nggak cuan, ya buat apa bikin sistemnya? Itu dia. Jadi bermuara lagi ke bisnis ya pastinya. Tantangannya udah jelas security. Ini kita lumayan kelabakan ya kalau nangani security nih ya. Apalagi DOS, sering banget nih. Otomatis security-nya jadi hal yang sangat memusingkan ya kalau di sister, soalnya node-nya banyak gitu. Nanti teman-teman bakal ngerasain tuh, bisa mungkin kalau sudah tugas di salah satu startup atau e-commerce, mampus sudah ya. Ngurusin security gitu. Tantangan-tantangan lain itu mungkin tentang failure. Failure nanti ada bakal kita bahas mungkin di pertemuan ke-7 atau 8 setelah UTS. Ini tentang deteksi, toleransi, sama redundansi yang nanti berhubungan dengan replika. Kenapa harus direplika, terus kenapa harus di-balancing, dan kenapa butuh backup. Itu lebih jelasnya nanti setelah UTS kita bakal bahas lebih lanjut. Cuman yang pasti tujuannya agar sistem tetap available gitu. Jadi ada dua nanti kita bakal bahas tentang servernya, ada high performance sama high availability. Lalu konkurensi untuk menghindari masalah deadlock, jadi kita eksekusi, kalau orang JavaScript bilang nih asinkronus ya. Asinkronus atau konkurensi. Jarang banget sekarang yang pakai kata-kata paralel ya, rata-rata concurrency gitu. Terus pengembangan lebih lanjut ada di distributed database, kemudian distributed post processing, sama manajemen yang paling ribet ini distributed transaction nantinya, yang kebanyakan kita handling di blockchain. Nah, ini selanjutnya mungkin kita bakal bahas tentang model sistem terdistribusi mungkin di minggu depan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk hal itu. Jadi mengenai hal ini nanti teman-teman mungkin bisa memikirkan gitu ya, atau membayangkan gitu pertanyaan tentang sistem terdistribusi berdasarkan materi hari ini. Nanti teman-teman bisa bawa di sesi berikutnya gitu. Bisa jadi mungkin gimana mungkin cara masing-masing tower HP bekerja gitu. Nah, untuk referensi teman-teman bisa dapatin di sini buku-bukunya. Habis ini saya bagi materinya. Kemudian sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, sedikit ya. Cuman untuk yang ini lebih detail nanti kita bahas di depan. Saya kasih pengantar sedikit aja untuk distributed system di middleware, yang mana yang Corba tadi itu di handle di sini. Corbanya atau REST API, bedanya nanti di bagian yang ini akan dihandle dengan jaringan biasanya atau network. Nah, secara prinsip nanti ada source, transmitter, receiver, dan destination untuk prinsip komunikasi melalui jaringan tadi ya. Oke, ini kita next. Nah, terakhir, kalau kita lihat ya, pernah buka nggak kira-kira facebook.com atau TikTok deh, Instagram gitu ya? Kelihatannya satu aja kan ya? Iya nggak sih? Nah, kalau misalnya itu cuma satu. Ya, Pak. Oke, thank you. Kalau misalnya cuma satu VPS atau satu komputer, kan nggak mungkin kan ya? Anda bayangkan aja, Anda FRS aja di sini, di kampus di ITK, baru di awal-awal semester mungkin, itu kan bisa down ya. Apalagi kalau seluruh dunia ngakses Instagram gitu. Nah, kebayang kan ya? Jadi sudah pasti di belakangnya itu ada banyak ya, ada banyak mesin atau CPU yang bekerja di balik dari Instagram itu, yang kelihatannya satu domain gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan ini transparansi. Terlihat sebagai satu kesatuan
padahal merupakan gabungan dari beberapa komponen. Oke? Nah, itu yang kita sebut, saya ulang lagi, transparansi. Nah, mulai dari aksesnya, lokasi, sama replikasinya. Yang kemungkinan semua ini kita nggak tahu ya. Kayak kita ngakses Instagram, mana kita tahu data kita ada di mana? Kan nggak tahu ya. Itu dia untuk transparansi. Nah, terakhir nanti di transparansi ini sebenarnya untuk menghandle failure, kemudian mobility sama scalingnya. Itu dia mungkin fitur-fitur yang ada di transparansi. Nah, saya rasa sekian mungkin yang bisa saya presentasikan. Kira-kira ada pertanyaan kah? Atau mau dibahas? Silakan. Monggo. 2 pertanyaan kali ya. Istakom. Silakan Istakom. Rasanya. Monggo. Ya Pak, izin bertanya. Tadi itu saya ada lihat sedikit soal location transparency ya Pak. Nah, itu kenapa untuk si location transparency ini penting dalam sistem terdistribusi kayak World Wide Web, dan bagaimana caranya si URL itu bisa membantu mencapainya. Oke, terima kasih Stakom. Bagus banget pertanyaannya. Ada yang mau coba menjelaskan mungkin dari pertanyaan Stakom? Kayaknya nggak ada. Ini kan baru pertemuan pertama kan ya. Saya bercanda aja soalnya. Oke, jadi untuk hal itu sebenarnya prinsip transparansi kenapa itu penting? Pertama itu tadi butuh security di situ. Kita nggak mesti serta-merta melibatkan lokasi data center ya, karena otomatis kalau diketahui biasanya lebih mudah untuk diserang gitu ya. Kemudian berikutnya butuh kemudahan ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba kalau saya di Indonesia ngakses Instagram Singapura, terus saya lagi pindah nanti suatu saat ke Meksiko, jadi meksikoinstagram.com, kan lumayan ribet ya jadinya. Nah, intinya itu untuk kemudahan akses, kemudian tadi skalabilitasnya, jadi sehingga nanti kita nggak ribet-ribet lagi kesana kemari manggil-manggil PC yang ada. Nah, dengan banyaknya PC itu atau VPS itu menyebabkan setiap servernya bisa saling bekerja sama gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Untuk bagaimana mereka bisa saling menemukan, ini kayak menemukan cinta sejati gitu. Maksudnya nanti antara peran dari kalau di sistemnya di URL mungkin kayak ada mapping nanti antara IP address sama hosting gitu. Jadi otomatis butuh penengah itu namanya DNS nantinya. Jadi DNS yang menerjemahkan antara IP address sama domain. Nah, itu yang kita ketik, domainnya kita ketik, kemudian DNS terjemahkan ke IP. Nanti IP bakal mencari di mana letaknya dan seterusnya gitu. Nah, itu dia yang cara-caranya gitu ya. Nah, selanjutnya ya berhubungan dengan protokol nantinya ya, kayak protokol HTTP sama HTTPS, yang kebanyakan kalau secure-nya HTTPS ya. Kurang lebih kayak gitu. Istakom, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ya, terjawab Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir? Oke, Nasai, silakan Nasai. Oke. Izin bertanya Pak terkait tentang yang masalah transaksi ATM tadi Pak. Ini misalkan nih pada saat yang sama itu ada ratusan atau bahkan jutaan transaksi dalam waktu yang sama, itu kayak apa caranya ATM nanganin skenario seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Ini seperti curhatan pribadi kayaknya. Iya, benar sekali ya. Kalau di sistem terdistribusi, manajemennya itu
banyak hal sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman bisa dapat di itu tadi yang kita bahas di setelah UTS, mungkin di ke-9 atau ke pertemuan ke-10. Cara-caranya itu banyak, salah satunya kita terapin time out sama retry. Jadi setiap kali ada apa namanya, operasi yang bakal mengunci tabel, kita kasih waktu tuh. Oh, ini dikunci sekian 30 detik. Sama kayak kita mau pesan di tiket di Traveloka tuh kan ya. Jadi dikunci misalnya 2 jam. Itu artinya selama 2 jam itu data itu milik kamu gitu. Jadi nggak bisa diapa-apain sama orang lain. Kayak gitu kan ya. Nah, sama persis di sistem terdistribusi untuk menjaga transaksinya tetap valid, datanya itu dikunci dulu gitu untuk waktu tertentu. Biasanya kalau di server itu kita nguncinya nggak lama-lama, paling 2 detik atau 3 detik gitu. Jadi itu udah lumayan ngeselin sebenarnya kalau nunggu 2 detik 3 detik. Maksimal biasanya 2 detik gitu. Nah, dari situ kalau memang 2 detik udah nggak respon, langsung diputus, dikasih ke orang lain gitu untuk ngaksesnya. Itu tipe dari time out retry ya. Kemudian ada juga berdasarkan urutan. Jadi sudah dikasih urutan nih. Maksudnya berjenjang. Oh, ini sudah ada antrian. Habis kamu gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Namun nggak enaknya kalau antrian kayak gitu nggak bisa dieksekusi secara asinkronus tadi. Itu nggak enaknya. Jadi sehingga kadang-kala kita lebih cenderung ke time out and retry gitu. Terus selain itu, yang terakhir mungkin tentang concurrency control tadi ya. Misalnya itu kita terapkan nanti setelah ngunci tabel harus dipakai begin sama commit gitu. Sehingga kalau gagal bisa di rollback. Nah, biasanya kalau di database kita milihnya itu select bla 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 for update. Nah, select bla 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 for update nih artinya kita select untuk dikunci gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, saya terima kasih banyak, kayaknya antusias banget nih sudah mau loncat ke setelah UTS ya. Oke. Menjawab ya, Nasa ya, mudah-mudahan ya. Iya Pak, terima kasih Pak menjawab Pak. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya itu kayaknya yang perlu saya bagikan. Sebagai penutup, nanti teman-teman silahkan di sesi berikutnya kita bakal ada materi tentang client server dan peer-to-peer. Nanti teman-teman tolong pikirkan mungkin di awal-awal nanti kita minggu depan kita bakal bahas tentang isu-isu yang mungkin teman-teman pernah kebayang tuh tentang distributed system. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang terlewat nanti teman-teman bisa catch up di LMS, dari LMS kita di kuliah.itk.ac.id ataupun di grup nanti yang kita buat di WhatsApp ya. Demikian semuanya, terima kasih. Saya cukupkan dulu hari ini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Banyak Oke, Pak. terima kasih semuanya. Saya Alif ya, thank you.